Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Solpet. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dimulai dengan Chuning yang melaporkan kepada ketua keluarga Chu cabang Kota Gangluo kalau 错不 Chumu 了， masih 绝对是 hidup. 四弟。 Ketua keluarga Chu cabang Kota Gangluo yang sekaligus merupakan kakek Chumu dan Chuning cukup kaget ketika mendengar kabarnya itu masih hidup. Di saat yang sama Chuning juga meminta sang kakek untuk segera mengirimkan pasukan ke hutan Jui Huang karena Chumu sudah jatuh ke dalam hutan tersebut. Si kakek yang bernama Cuming ini lekas meminta Chuning untuk tidak khawatir karena dia akan segera mengirimkan pasukan elit keluarga Chu untuk membawa Cumu pulang. Baru saja hendak mengirimkan pasukan tiba-tiba aja Cumu sudah datang ke kediaman keluarga Chu kota Gangluo. 爷爷，我回来了。 Kedatangannya tentu saja langsung disambut oleh Cuming dan juga sang kakek. Di saat yang sama Cumu juga bertanya di mana keberadaan dari ayahnya karena dia tidak tampak hadir di dalam ruangan ini. Ternyata Chu Tiancheng atau ayah dari Cumu sudah pergi meninggalkan kediaman keluarga Chu di kota Gangluo. Semua itu tiada lain dan tiada bukan karena larangan yang dibuat kepada Chu Tiancheng di mana ayah dari Cumu memikul semua beban dari keluarga Chu mereka. Beberapa saat kemudian Ting Yu datang untuk memberikan beberapa informasi kepada Cumu perihal perampokan yang menimpa keluarga Chu beberapa waktu yang lalu. Ternyata putra kedua dari keluarga yang bernama Yang Mantian adalah dalangnya. Karena akan ada pelelangan yang cukup besar di dalam kota Gangluo. Ting Yu pun menduga kalau Yang Mantian hendak memberikan kesulitan kepada keluarga Chu saat menawar dengan perampok harta mereka di tengah jalan. Selain itu, di pelelangan besar juga akan ada jantung pohon yang sangat berguna bagi hewan atribut kayu. Karena jantung pohon cukup berguna, maka Cumu meminta Ting Yu untuk menjadi peserta lelang guna mewakilinya atas nama Istana Kegelapan. Selain itu, Cumu juga menyerahkan cincin armor level 6 yang dia dapatkan dari Yang Lengcang untuk dia lelang di pelelangan besar. Tentu saja cincin armor level 6 akan menarik minat dari keluarga Yang. Ting Yu pun bisa memahami kalau Cumu akan mencegat rombongan dari Yang Mantian dalam beberapa saat dia akan menyerahkan rute yang akan ditempuh oleh rombongan Yang Mantian kepada Cumu. Sebelum pergi mencari informasi itu, Ting Yu juga tampak ingin menyampaikan sesuatu informasi kepada Cumu. Singkat cerita, Yang Mantian bersama dengan putranya yang bernama Yang Sang itu sedang memimpin pasukan keluarga Chu yang membawa harta. Mereka semua akan membawa harta untuk membayar barang lelang yang sebentar lagi akan dilaksanakan di kota Gangluo. Belum lama setelah Yang Sang berbicara kalau perjalanan mereka pasti tidak akan ada hambatan. Tiba-tiba saja pasukan istana gelap yang akan menyerang kelompok keluarga Yang itu berdatangan. Kedatangan pasukan itu tentu saja membuat Yang Sang kaget. Diketahui selama ini Istana Kegelapan punya hubungan baik dengan keluarga Yang, jadi tidak mungkin mereka saling berseteru. Sementara itu dari arah kejauhan, Cumu hanya memantau situasi pertarungan aja. Dia berencana membuat Yang Mantian dan juga Yang Sang kelelahan terlebih dulu. Barulah dia akan muncul untuk membantai mereka berdua sekaligus. Di saat yang sama di tempat pelelangan, wanita yang memandu acara lelang mengumumkan barang ke-11 yang mereka lelang adalah jantung pohon. Seperti yang sudah diketahui kalau jantung pohon bisa membuat Solpet atribut kayu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan harga dari jantung pohon dimulai dari 700.000 koin emas. Keluarga yang diwakili oleh Yang Kuo dan juga Yang Luobin terlihat cukup tertarik dengan jantung pohon ini. Bahkan di sini Yang Kuo meminta Yang Luobin untuk memberikan tawaran sendiri kepada jantung pohonnya.
Pada saat Yang Luobin menawar dengan harga 750.000, tiba-tiba saja dari ruangan VIP terdengar suara seorang wanita yang menawar dengan harga 800.000. Benar sekali, suara wanita tersebut adalah Ting Yu yang menggunakan identitas Istana Kegelapan untuk mengikuti pelelangannya. Tawaran yang diberikan oleh Ting Yu sontak membuat Yang Luobin sangat kesal. Sejauh ini di kota Gangluo tidak ada yang pernah berani untuk menyalip atau melawan keluarga Yang dalam hal pelelangan. Untuk itulah Luobin kembali menaikkan tawaran menjadi 900.000 koin emas. Siapa yang menyangka? Ternyata Ting Yu langsung menaikkan tawaran menjadi 1 juta koin emas. 100万。 Dan tawaran ini membuat Luobin semakin kesal serta gelisah. Ketika Luobin hendak menaikkan tawaran lagi, tiba-tiba saja Yang Kuo meminta cucunya untuk tenang terlebih dulu. Karena tawaran di atas 1 juta bukanlah harga yang sesuai untuk jantung pohon. Pada akhirnya Ting Yu berhasil mendapatkan jantung pohon karena Luobin tidak berani melawan perintah dari Yang Kuo. Di satu sisi Yang Kuo berencana menyelidiki identitas dari Ting Yu. Setelah itu baru menjalankan tujuan mereka datang ke pelelangan besar malam ini. Yang Kuo juga masih tampak khawatir karena sampai saat ini rombongan dari Yang Mantian belum sampai ke pavilion lelang. Sementara itu di dalam hutan pasukan keluarga Yang benar-benar dihajar habis-habisan oleh pasukan Istana Kegelapan. Yang Mantian juga menyarankan kepada Yang Sang untuk mundur terlebih dahulu dan membalaskan dendam malam ini di lain waktu. Mereka berdua kemudian kabur melarikan diri untuk melaporkan kejadian malam ini kepada ketua keluarga Yang. Di saat yang sama Cumu secara diam-diam mengikuti mereka berdua dari arah belakang. Karena saat ini adalah waktu yang tepat bagi Cumu untuk membantai mereka berdua. Yang Mantian dan juga Yang Sang cukup kaget ketika melihat ada seseorang dari Istana Kegelapan berhasil mengejar mereka. Yang Mantian sendiri menganggap kalau Cumu bukanlah orang sembarangan. Karena sedari tadi dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Cumu di sekitaran mereka. Karena paham situasi dan kondisinya, Yang Mantian lekas bertanya kenapa Cumu melakukan serangan kepada keluarga Yang padahal Istana Kegelapan dan keluarga Yang punya hubungan yang cukup baik. Bahkan Yang Mantian berencana memberikan Cumu uang tunai jika memang tujuan kedatangannya adalah untuk mendapatkan uang. Kita dibawa kembali di mana ternyata laporan yang ingin diberikan oleh Ting Yu kepada Cumu sebelumnya adalah karena Yang Mantian secara diam-diam sudah bekerja sama dengan Istana Kegelapan untuk menangkap dan memasukkan ke dalam Pulau Kegelapan. Semua itu dilakukan oleh Yang Mantian semata-mata karena ingin mendapatkan banyak uang. Laporan yang diberikan oleh Ting Yu tersebutlah yang membuat Cumu tidak bisa memaafkan kelakuan tercela dari Yang Mantian dengan kemampuannya Cumu langsung membakar uang kertas yang hendak diberikan kepadanya. Karena negosiasi sudah gagal, pada akhirnya mereka bertiga melakukan pertarungan di tengah hutan. Serangan gabungan dari Yang Mantian dan juga Yang Sang tampak tidak mampu menyakiti Moye sama sekali. Bahkan di sini Cumu berhasil menggunakan atribut es dari Ning Ning untuk membuat Yang Sang membeku tidak berdaya. Yang Mantian tampak berencana membalaskan dendam anaknya dengan membunuh Cumu malam ini. Tapi Cumu tampak langsung mengeluarkan keterampilan mata darah yang dia dapatkan di pulau penjara. Dengan segenap keterampilan itu berhasil membunuh serigala darah milik Yang Mantian sekaligus membuat Yang Mantian lari ketakutan. Segera Cumu pun meminta Moye menyerang Yang Mantian menggunakan api biru amarah dari kejauhan. Setelah membantai keduanya muncul seorang ketua tim bernama Helang di tempat pembantaian. Helang berencana melaporkan kejadian ini kepada Xia Guanghan karena seperti yang diketahui kalau dia punya hubungan baik dengan keluarga Yang. Ternyata Cumu sedari tadi sudah mengetahui kehadiran Helang yang memantau pertarungan, namun Cumu tidak takut sama sekali jika Helang melaporkan kejadian terbunuhnya Yang Mantian kepada Xia Guanghan.
Sementara itu di tempat pelelangan, barang ke-12 akan segera dilelang di mana barang tersebut merupakan armor pelindung jiwa di level 6 yang dimiliki oleh Cumu. Siapa sangka kalau keluarga Cumu melalui Cuming menawar armor tersebut dengan harga 4,2 juta koin emas. Meskipun keuangan keluarga Cu sedang tidak stabil karena mereka sudah dirampok oleh keluarga Yang, tapi Cuming berusaha mendapatkan armor jiwa tersebut untuk diberikan kepada Cumu sebagai hadiah kepulangan darinya. Tawaran yang diberikan oleh Cuming sontak membuat Luobin kesal dan memberikan tawaran sebanyak 4,5 juta koin emas. 450万。 Di satu sisi pelayan keluarga Cu memberitahu kalau mereka tidak punya uang di atas 4,5 juta koin emas. Jadi tidak bisa menaikkan tawaran lagi untuk mendapatkan armor tersebut. Tapi siapa yang menyangka kalau Tingyu langsung membuat tawaran seharga 5 juta koin emas untuk melewati tawaran dari Yang Luobin. 500万。 Tawaran ini pada akhirnya membuat Yang Kuo menyerah karena tawaran di atas 5 juta menurutnya sudah tidak layak lagi. Di satu sisi dia juga mengkhawatirkan kondisi dari Yang Mantian yang sampai sekarang belum sampai di lokasi lelang. Tapi karena Luobin terus mendesak kakeknya, akhirnya Yang Kuo bersedia mengizinkan Luobin untuk menaikkan tawaran di angka 5,5 juta koin emas. 杨家505万。 Benar aja setelah Luobin menawar di angka tersebut, Tingyu tampak tidak memberikan tawaran lagi. Sementara itu Tingyu juga mendapatkan komunikasi dari Cumu saat ini dia sudah berada di depan pintu lelang. Di saat yang sama ada salah satu anggota keluarga yang datang ke tempat lelang untuk mengabarkan kalau emas yang dibawa oleh Yang Mantian sudah hilang dirampok. 黄金全丢了。 Sontak hal itu membuat Yang Kuo tidak bisa membayar armor jiwa level 6 dan armor tersebut akan dikembalikan kepada Tingyu yang menawar dengan harga 5 juta koin emas. Seketika Cumu pun langsung mengejek keluarga Yang karena tidak mampu membayar koin emas untuk armor jiwa level 6. 老皮，先退下，跟我走。 Kondisi ini membuat Yang Kuo dan Luobin segera meninggalkan tempat lelang karena mereka sudah kehilangan muka dan merasa dipermalukan oleh Cumu. Yang Kuo sendiri cukup sadar kalau tuan muda istana kegelapan yang menggunakan topeng sengaja ingin menantang keluarga Yang mereka. Untuk itulah Yang Kuo berencana membalas dendam dengan memanggil pulang kakak dari Luobin yang bernama Yang Luosen. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.